gue selimutin kan, gue selimutin. Di situ biar gue selimutin, gue keluar tuh ngerokok di luar. Oke. Ngerokok di luar. Kira-kira beberapa menit ya. Nah itu ada yang teriak di kamar. Itu ibu. Oh ibu, kenapa tuh? Pit, manggil gitu kan. Pit katanya gitu. Ya mah, ini kenapa? Ah ya, gue lihat gue langsung ini Lari. Halo guys, ketemu lagi bersama gua Imam Bule Dan gue Al David di channel Jejak Sinema Sinema TV. Nih bro, malam hari ini tuh mungkin lu udah tahu ya. Iya. Banyak beberapa request dari komenan gitu Iya. bro. Walaupun nggak meledak Iya. banget gitu kan, nggak banyak yang nontonnya, ada tapi lah yang komen. ada yang komen. Katanya minta part keduanya, minta lanjutannya. Iya. Untuk diri lu sendiri gimana nih? Udah siap belum untuk ngebawain cerita part 2-nya nih? Iya, boleh. Boleh, aman lah ya. Aman. Ini kan jarang-jarang nih ya kita kayak nurutin komentar gitu kan. Memang kebetulan ini kisah nyata. Pengalaman lu pribadi gitu kan. Sebelum gua mulai, gue tuh pengen ngajak dulu nih para penonton untuk selalu support kita dengan cara subscribe, Like komen, and share. biar kita tuh semakin semangat ya bro. Yoi. Kayak bikin ngobrol santai atau podcast Iya. yang benar-benar tuh nambah wawasan Iya, lah, betul. nambah pendidikan, nggak cuma ngobrol-ngobrol doang gitu, Iya, nggak ada tujuannya gitu kan. Langsung aja deh kita lanjut ke ceritanya Bang David nih ya. Oke. Tentang apa? Aku titip rindu lewat doa. Ini part 2. Boleh Bang David? Mungkin sebelum lu lanjut ngomong atau mau lu ceritain, mungkin lu mau lanjut dulu deh komentar kita sampai mana kalau nggak salah tuh ya, sampai lu datang pertama kali ya ke Palembang kalau nggak salah ya. Iya, datang gitu. Mungkin sekarang kita lanjut sampai lu datang yang kedua kalinya nih. Yang Ya. kata lu itu kalau nggak salah tuh wisuda ya. Iya, wisuda. Nah, dari situ boleh Pak. Boleh lu lanjut. Dari lu wisuda, ntar mungkin kalau gua mau kepo, ntar gua tanya lagi. Tapi lu lanjut dulu ceritanya. Boleh. Oke. Jadi gimana ceritanya? Ya, jadi gue datang lagi kan ke sana kan. Nah, datang ke sana itu pas mau wisuda. Nah, itu gue itu datang itu dari Bogor itu sekitar jam itu pagi sih ya, pagi sekitar jam 7 deh. Jam 7 gue standby di Bogor, terus gue sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu sekitar jam 8-an lewat. Nah, itu gue di situ terbang itu ke Bandara Palembang, SMB. Itu sekitar nyampe itu jam 9-an lewat. Iya jam 9 lewat itu. Masih pagi berarti Iya, ya? masih pagi. Soalnya gua kan ngejar dia mau wisuda kan siang kan. Tapi sebelumnya si almarhum ini tahu lu mau datang apa gimana? Apa Tahu. surprise? Oh udah tahu Tahu duluan. karena gua kan dia kan udah tahu kan. Gua juga udah jauh dari jauh-jauh hari itu udah dibilangin Oh, oke. bahwa dia mau wisuda. Gua juga udah persiapan sih. Oke. Itu lu dengan siapa sendiri kah atau Sendiri, Oh, gua sendiri. kesana. Lanjut. Nah, di situ gue nyampe tuh wisudanya kan keesokan harinya kan. Ya gue kan nggak mungkin lah langsung nyampe langsung datang besoknya nggak maksudnya ke tempat wisuda gitu kan. Ya, Jadi berarti itu kayak, istilahnya ya. istirahat dulu kan. Nah, gue istirahat dulu. Nyampe di bandara SMB itu sekitar jam 9-an lewat. Dijemput sama dia. Udah gitu gue langsung ke kosan. Oke. Nah, ke kosan itu di situ gua istirahat. Udah disiapin lah. Ya, udah dipesenin dulu kan. Nah, terus istirahat. Gitu. Gua sore tuh bangun kan. Gua telepon. Iya. Di mana ya gitu kan. Oh, ya aku masih ada jadwal kuliah katanya gitu. Oke. Oh, ya udah, aku lagi ngerjain apa tuh kan buat wisuda besok gitu. Laporan Ya, mungkin ya, laporan atau apa nggak apa tahu lah gitu kan. Nah, udah gitu. Oh, yaudah. Aku tunggu di kosan aja ya. Iya katanya gitu. Akhirnya tuh sekitar jam 5-an tuh dia datang ke kosan. Bawa bekal nih, bawa makanan. Enggak, gua makan sama dia di luar kan di pecel lele apa pecel ayam lah. Gue pengen dong. Jauh ya.
di situ gue makan, gue keluar sama dia, balik-balik jam 8 malam kan. Udah beres itu, dia balik lagi tuh ke tempat mesnya. Oh, mes yang di kampus. Yang di kampus itu. Nggak nginep dia kan, karena ya bukan murim. Iya, oke, benar. Iya kan. Nah, udah. Akhirnya dia balik lagi ke tempat kampusnya. Ada mes di sana kan. Nah, terus paginya itu dia datang lagi. Kan wisuda kan. Kayak ngejemput lu ya? Enggak, maksudnya bukan ngejemput sih. Ngebangunin gua lah gitu kan. Oh, oke. Nah, emang gua tahu sih salahnya gua tuh HP itu nggak dibunyiin sama gua gitu kan. Gua lupa. Nggak dialarmin gitu ya. ya? Nggak dialarmin. Lupa gua kan. Akhirnya dia datang tuh sendiri kan. Bangunin. Ini aku mau ini wisuda. Pagi itu sekitar jam 5:30. Oke. Jam 5:30 itu dia datang ke situ. Akhirnya gue bangun. Oh iya kata aku gitu kan. Akhirnya dia lanjut tuh datang pergi lagi duluan dia. Duluan. Tapi lu tahu tempat kampusnya? Tahu, gue tahu. Gue siap-siap dulu kan mandi kan gitu kan. Nah, udah gitu beres gue mandi, dia udah berangkat duluan. Nah, gue langsung dah berangkat ke kampusnya. Kampusnya. Berangkat. Nah, udah nungguin dia wisuda. Di situ ada orang tuanya juga sih. Ada orang tuanya. Gue nungguin sama orang tuanya, sama pokoknya keluarganya lah. Komplit lah gitu. Ada situ keluarganya. Kira-kira jam 1 siang lah. Jam 1 siang itu udah tuh dia keluar tuh. Udah selesai. Kan dari pagi kan dia kan di tempat wisuda itu. Dia bilang, maksudnya apa? Seneng lah gitu kan, seneng. Lulus ya. Lulus itu kan seneng lah, pokoknya seneng gitu kan. Udah gitu, ya udah akhirnya di situ balik tuh, balik ke rumah orang tuanya. Oke. Udah gitu, gue kesana, di sana ya biasa ngumpul gitu kan. Syukuran mungkin kali ya. Makan gitu, makan gitu kan. Udah gitu, gue di sana makan, ada keluarganya juga di situ. Komplit lah di situ. Ya kira-kira sorean lah. Gue balik ke kosan. Karena gue kan nggak enak kalau balik malam. Gue balik, akhirnya si almarhum ini nggak, maksudnya dia mau nganterin. Cuman gue tahan. Deh. Tapi lu apa jalan? Apa jalan gue kan itu kan, cuman lurus doang. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Ya udah akhirnya di situ gue nyampe di kosan tuh. Itu jaraknya tuh dari kosan itu ke mana? Ke Palembang itu. Gue kan masih di Palembang itu, kosnya lumayan jauh sih. Iya, terus 3 jaman lah. 3 jam 2 jam setengah lah. Lumayan penggal juga, gue duduk. Soalnya kalau misalkan gue langsung pindah kan ke kosan kan tanggung ya. Iya, tanggung. Besoknya gue udah balik ke Bogor kan. Udahlah kata gue tuh sekalian aja di Palembang aja kosannya. Jadi gue balik langsung ke Palembang. Nah di situ udah gue nyampe di kosan di Palembang. Gue istirahat tuh. Singkat waktu pagi lah di situ kan. Pagi gue telepon. Bahwa gue ini mau OTW berangkat ke Bogor. Tiket pesawat itu udah dipesan. Oh, pulang pergi gitu ya? Udah dipesan. Dipesan duluan. Itu kebagian masih pagi. Soalnya gue kalau kesana mesen siang itu takutnya delay apa gitu kan. Nah, udahlah gue antisipasi aja. Jadi gue mesennya pagi. Emang ada juga sih kalau delay kan. Ya, tapi alhamdulillah nggak kena delay. Di situ gue nyampe di Bandara Soekarno-Hatta sama dia. Dia maksudnya si almarhum ini gue hubungin paginya. Kira-kira jam 10-an lewat nyampe lah di kosan gue itu. Nyampe dia ngomong gue mau berangkat. Dibawain makanan dulu kan, bekal. Bekal. Gue makan dulu. Romantis juga ya berarti ya. Nggak disuapin? Enggak lah. Ya bohong, disuapin kali. Percaya nggak? Kalau kata gue sih disuapin sih, pasti romantis. Lu romantis juga kan orangnya kan? Lanjut ya. Lanjut lah ya. Ya udah.
akhirnya gue beres makan, akhirnya gue berangkat lah sama dia ke bandara tuh. SMB. Ya SMB. Gue berangkat, nah di situ ya dia kayak nangis gitu kan. Sedih lah ya. Pokoknya sedih lah gitu kan, gue mau berangkat kan. Gue mau berangkat itu, kata gue gini, udah aku berangkat ya, kamu di sini jaga diri jaga hati, kata gue. Waduh, romantis banget, lanjut. Iya katanya gitu. Kamu juga di sana jaga diri ya, jaga hati gitu kan. Iya, ya udah akhirnya dicium tangan sama gue kan. Udah gue langsung berangkat tuh. Nyampe di Bogor itu sekitar jam 11-an. Jam 11 lewat lah gue nyampe di Bogor. Bukan di Bogor, di Bandara Soekarno-Hatta. Jam 11 lewat. Di situ jam 11 lewat sampai di Bogor berarti sekitar jam 12-an lewat, jam 1-an kurang. Oke. Iya. Udah gue nyampe di Bogor. Gue telepon. Ya aku udah sampai nih. Oh, alhamdulillah kata gitu kan. Kamu udah sampai. Ya udah kamu istirahat deh. Udah akhirnya gue istirahat di situ kan. Istirahat, bangun sore, gue telepon lagi si almarhum itu. Ya biasalah nelfon gitu kan. Komunikasi lah pacaran gitu kan. Sampai 1 jaman lah gue nelfon. Sampai maghriban lah gue nelfon. Akhirnya gue istirahat lagi. Singkat waktu paginya gue aktivitas seperti biasa kerja. Oh, oke. Yang kata lo distro itu ya? Distro, ya betul. Nah di situ pas pulang kerja ya itu gue telepon lagi di situ. Gue telepon lagi gimana, udah makan belum? Dia juga sama gitu kan. Perhatian berarti ya? Maksudnya ngasih tahu lah. Sering juga berarti komunikasi. Penting ya komunikasi ya? Komunikasi penting banget tuh. Biarpun kita LDR ya, komunikasi itu ya penting lah. Gitu kan. Tuh, komunikasi itu penting, apalagi LDR. Iya. Harus ditanamkan guys. Kopi udah dingin belum? Ya bro, gue lanjut ya. Iya lanjut bro. Nah jadi singkat waktu 2 bulan nih bro. 2 bulan kemudiannya. Nah 2 bulan kemudian gue mau lamaran. Nah udah gitu, emang sih sebelum itu sih gue udah bilang dulu sama keluarga. Kata keluarga ya udah katanya kalau misalkan benar-benar samperin aja ke sana. Udah akhirnya udah maksudnya udah persiapan lah. Gue persiapan, udah singkat waktu 2 bulan, gue ke sana tuh ke Palembang sama keluarga ngelamar. Tapi si almarhum tahu itu? Tahu. Oh tahu, lu udah ngasih tahu gitu? Udah ngasih tahu lah sama si almarhum kan. Nah udah gitu, gue ke sana, ya cuman keluarganya gue belum ngasih tahu dulu. Gue mau bikin apa namanya surprise lah gitu kan. Emang gimana ya, jadi istilahnya kaget gitu. Kaget dong. Kaget. Ya gue kesana tuh kan, lamaran gitu. Akhirnya beres di situ gue lamaran, gue nyampe di Palembang, gue ketemu sama orang tuanya, kaget lah gitu kan. Gue mau lamaran, akhirnya di situ ya gue udahlah ngobrol gitu sama keluarganya, nentuin tanggal gitu pernikahan, kan. Tanggal pernikahan, ya. Tanggal pernikahan, singkat waktu sampailah gue di pernikahan. Nah itu gue itu pernikahan itu gue itu nginep di sana. Itu gue 1 minggu nginep di sana. Oh, setelah pernikahan apa? Ya, gue nikah kan sana kan. Nah, udah gue nikah, gue itu nggak langsung pulang ke Bogor. Jadi gue nginep dulu. Nginep dulu di Palembang. Bulan madu tuh apa gimana tuh? Enggak, gue nginep dulu. Soalnya gue kan di sana kan mesti ngurusin surat-surat juga ya kan. Oh iya, dia udah lulus ya? Iya, buat pindahan. Oh, oke. Akhirnya gue nginep dulu di sana, ngurusin surat-surat di sana. Nah, di situ udah beres gue ngurusin surat. Emang ada sih yang belum diurusin. Cuman kata gue gini, kalau misalkan belum diurusin ya udah udah beres kirim aja ke Bogor. Oh, dipaketin. Ya, dipaket. Oh iya ya, katanya kata si almarhum gitu. Akhirnya ada belum semuanya diurusin, ada sebagian lah yang belum bisa dibawa hari itu juga. Akhirnya dikirim paket aja ke Bogor. Nah udah itu udah 1 minggu di sana, udah gue balik lagi ke Bogor sama keluarga kan. Sama almarhum juga? Iya sama dia. Masuk gue tinggal bro. Masa gue tinggal bro. Pengantin baru ya kan, pengantin baru. Wah bener nih. Iya, lanjut bro. Ya udah, akhirnya gue nyampe di Bogor tuh. Dia kan maksudnya mau kerja ya.
pengen kerja. Emang sih tadinya sih gue sih nggak ngizinin juga sih buat dia kerja, kerja. iya. Cuman dia ya udahlah katanya. Sayang ijazahnya mungkin Iya, mungkin kepikirannya. dia mikir ke situ kan. Akhirnya dia kerja di rumah sakit. Oh, bidan berarti ya? Iya, bidan. Nah, dia kerja, gue juga gawe kan. Nah, jadi ya udah itu gue antar jemput. Dia berangkat, gue anterin, baliknya gue jemput. Gitu kan. Udah gitu, itu singkat waktu udah beberapa bulan ya. Gue baru beres mandi, gue masuklah ke kamar. Gue lihat wajah mukanya tuh kayaknya gimana ya, sedih gitu. Gue perhatiin kan, kok mukanya beda. Gue tanya tuh, kenapa sih, kok kayaknya sedih ya? Dia jawab, ya aku nggak apa-apa. Gue diem kan. Dia si almarhum lagi ngelepetin sambil ngelepetin baju gitu kan. Ngelepetin baju kan. Gue perhatiin beda gitu mukanya tuh. Cemas-cemas gitu ya kayaknya. Ya, jadi gimana ya? Ya beda lah, nggak seperti biasanya gitu. Akhirnya dia bilang sama gue, iya, kalau aku nggak ada gimana? Gua Tiba-tiba muka gitu. Iya. Gue kaget dong. Anjir, kira gue bilang kayak gini. Kaget dong gue, gimana sih? Syok pasti. Tanpa sebab, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Iya. Akhirnya gue bilang gini, kok bilang kayak gitu? Kenapa, Enggak, kok nggak apa-apa. Pasti. Kira-kira berapa menit dia ngampirin gue. Dia kasih cashback sama gue. Gue seneng kan. Iya. Kamu hamil ya? Tapi dia gimana ya? Biasa aja gitu. Kayak biasa kayak aja sedih kayak gitu. Tapi aneh gitu. Jadi muka senengnya tuh tertutup sama muka sedihnya jadi, gitu. Kan kalau orang hamil kan, seneng gimana gitu kan. Tapi emang nggak sedih gitu. Ada apa ini kan? Akhirnya sama gue dijelasin. Kamu dan anak kita semua kan baik-baik aja kok. Udah, kamu jangan mikir macam-macam deh. Apa sih yang dipikirin sama kamu? Enggak, kok nggak ada kayak gitu kan. Akhirnya dia kembali lagi ngelepetin baju kan. Gue deketin, udah deh, sekarang mendingan kita istirahat aja. Nah, jadi bro, kebesokan paginya kan dia kan mau berangkat kerja ya. Akhirnya gue tanya, mendingan kamu resign deh, kamu kan lagi hamil. Gak baik juga buat kehamilan kamu kalau kamu masih kerja. Dia diem tuh. Akhirnya dia bilang, yaudah aku resign. Berhentilah dia kerja. Tapi sebelum itu gue anterin dia dulu buat ke rumah sakit. Kan dia kan mau resign kan. Iya. Nah, di situ kayak laporan ya, dulu ya? laporan, bikin laporan dia mau keluar. Bahwa dia mau berhenti kerja. Nah, di situ gue anterin. Udah anterin. Nah, itu gue tungguin tuh. Gue tungguin beres. Akhirnya kan resign dia. Gue anterin lagi pulang ke rumah. Gue anterin pulang ke rumah. Gue biasa kerja lagi. Ya, kerja pulang sore. Nah, sorenya itu gue bawa buat ngecek kehamilan sekitar abis maghrib lah. Berarti kayak model USG mungkin kayak gitu. Iya, USG. Tapi kalau satu itu kan masih baru ya. Iya. Masih baru kan belum kelihatan. Ya, gua nggak paham kan. Gua kira USG gitu. Ya, kalau USG itu kan maksimal kan kalau udah agak besar lah. 5 bulan lah. 5 bulan 6 bulan tuh udah. Ini cuma kayak cek kesehatan kandungan aja sama ibunya gitu ya. Kandungan. Akhirnya gue bawa ke dokter, gue cek kesehatannya tuh bagus. Normal. Nah, akhirnya udah di situ seperti biasa lah. Maksudnya dia mau aktivitas. Cuman gimana ya? Gue ngeri juga sih kalau dia aktivitas kan, dia kan lagi hamil ya. Iya benar. Takut ada apa-apa kan. Iya. Ya udahlah, kata terlalu berbahaya gitu. Iya, biar gua aja deh gitu kan. Kayak nyuci baju, kayak nyuci piring gitu kan. Bener, Iya beneran serius ya. Jadi gimana ya? Jadi istilahnya gua nggak mau gitu kan. Kalau diantar kecapean. Iya, kasihan gitu. Iya, kasihan ke janin itu, ke bayinya itu kan. Nah, jadi dia udah gua suruh istirahat aja.
Akhirnya yang sebaju itu piring itu bersih nomor itu gua di situ gua. Nah itu udah singkat waktu mau menjelang lahiran nih bro. Oh, udah 9 bulan berarti. 9 bulan nih. Oke. Nah itu kejadian itu sekitar jam 8 malam. Malam lah. Habis isya lah. Pokoknya jam malam lah. Malam itu sekitar jam 8-an deh. Itu kenapa? Dia udah ngeluh. Sakit. Oh, mau lahiran? Iya, mau lahiran. Udah ngeluh, sakit perut. Hai, ini sakit perut gitu kan. Wah, tanda-tandanya gitu kan. Gue udah mikir, wah, berarti mau lahiran nih tanda-tandanya. Seneng loh, ya, seneng kan. Udah akhirnya gue buru-buru bawa ke Rumah sakit. kan. Oke, terus? Gue bawa ke rumah sakit, gue ngurusin ini apa, pendaftarannya semua. Gue urusin buat lahiran kan. Nah, di situ diperiksa dulu kan. Bagus sih, maksudnya si ininya sih, maksudnya Kayak perkembangannya bagus lah. Cuman di situ mungkin apa ya, si kepalanya itu mungkin agak-agak kalau kata orang Sunda itu sungsang atau kayak gitu? Enggak begitu enggak sungsang. Jadi agak ke bawah gitu kepalanya itu. Nah, mungkin siapa tahu ada yang paham boleh komen di bawah. Jadi itu tuh akhirnya nggak bisa normal. Jadi di SC lah. Oh, SC. Iya, SC di sesar. Ya gue di situ kan dokternya juga kan persetujuan dari gue dulu kan. Iya, bener, pasti buat di SC kan. Gue tanda tangan gitu lah. Oke lah. Nah itu sampai pagi lah, singkat waktu pagi nih. Oh, nginep dulu. Ya nginep di situ kan, soalnya kan gue kan ngurusin surat, terus dia juga diperiksa dulu kan. Iya, bener. Buat apa di SC itu kan, di sesar itu. Pagi akhirnya di sesar itu sekitar jam 10, jam 9, jam 10 lah. Jam 10 lah gue nggak salah deh. Itu masuk ke ruang sesar ya. Pagi berarti ya? Pagi ya, jam 9-an lah. Oke. Bukan jam 10, jam 9-an kalau nggak salah deh. Jam 9-an itu masuk ke ruang sesar. Nah di situ ya gue nemenin. Oh, di dalam? Enggak, maksudnya nemenin sampai ke pintu itu aja, pintu masuk luar gitu, aja, luar pintu gitu. luar, nggak masuk ke dalam, nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Apa lu takut berdarah lu? Emang gue takut juga sih. Takut. Ya, akhirnya gue nemenin. Nah sebelum masuk ke ruangan itu, ya gue cium dulu kan. Wih, romantis Ya, juga berarti. cium kan. Maksudnya bersemangat lah. Ya, kayak semangatnya dia Ya, gitu, semangat berjuang lah. gitu Ya, kan. berjuang. Masuk, gue nunggu di luar nih, ya kan. Gue nunggu di luar, kira-kira beberapa menit lah, enggak beberapa menit sih, setengah jam kurang lah. Gue denger tangisan itu, bayi. Seneng banget dong pasti. Seneng gue, di situ kan ada keluarga gue, ada ibu gue, ada bapak gue, pokoknya ngumpul lah di situ semua. Nah di situ gue seneng kan, wah alhamdulillah gitu kan. Nah di situ keluar lah bro, suster itu, manggil gue. Ini dengan suaminya Pasien ya. ya. Iya, selamat ya Pak, anaknya laki-laki. Gue lihat tuh, Seneng banget dong. seneng kan, gue lihat kan digendong sama suster. Mau dipindahin ke. Lu ngegendong juga enggak? Enggak, gue Belum berani. Berani lah, soalnya Takut kan ya? baru lahir banget kan ya. Akhirnya dibawalah ke ruang bayi. Oke. Nah, dibawa ke ruang bayi, disitulah gua ajanin. Lu bisa ngajarin? Bisa, gua ajanin. Takutnya lu komat gitu kan. Enggak. Gua ajanin. Oh, ajanin. Oke, Gua siap. ajanin, Lanjut. Gua ajanin di situ. Beres gua ajanin, gua keluar lagi kan. Udah gitu, udah beres tuh. Gua di situ masih apa ya namanya, mau masuk nih. Masih mungkin belum beres kali ya. Akhirnya kira-kira berapa menit beres tuh. Gue dipanggil kan, Pak silakan Pak, kalau misalkan Bapak mau lihat nggak apa-apa. Akhirnya gue masuk. Oh, lihat si almarhum. Itu udah beres kan di sesarnya kan. Akhirnya gue masuk ke ruangan. Gue apa namanya, Ngobrol lah. ya, maksudnya gue tanya kan, selamat ya, anak kita laki-laki gitu kan. Tapi di sebelumnya Pak, dia udah tahu kalau anaknya itu laki-laki atau gimana? Siapa? Apa si Dewinya kayak pingsan kah atau emang gimana gitu? Sebelumnya? Kayaknya udah tahu. Udah tahu. Ya, Oh, udah tahu. lu kayak ngasih tahu lagi Ya, lah udah gitu ya. tahu, ya. Jadi gua nyampein lagi. Dia seneng juga sih. Dia seneng gitu kan. Udah gitu gua
cium kan, selamat ya, anak kita laki-laki gitu. Iya katanya. Udah gitu kira-kira beberapa menit, hampir setengah jaman lah. Udah beres sesar kan, dipindahin tuh ke ruangan kan, ke ruangan ini pasien. Ya, ruang rawat lah. Ya, ruang pasien, ruang buat penginap lah. Ya, ruang rawat yang ini. Soalnya udah beres kan di sesar kan. Nah, ini keesokan harinya bro, mau balik nih. Oh udah pulang. Ya, soalnya kan sana kan cuman di rumah sakit itu cuma 3 hari ya. Ya, 3 hari 2 hari lah. Nah ini di situ itu mau balik. Udah mau balik, itu pagi sih. Gua siap-siap kan sana kan. Packing lah ya. Beresin barang-barang dianya di situ kan. Udah itu gua balik ke rumah. Seneng sih. Tapi itu anak yang di ruangan bayi nggak lu bawa pulang? Bawa. Oh, Masa gua tinggal. maksud gua nggak tahu lu nggak bilang, gua kira lu pulang sama isi lu aja gitu. Lu bawa pulang. Wah parah nih. Nggak, maksudnya gua nggak lu sebutin kan, gua kira lu tinggal gitu, lupa gitu. Gua bawa lah. Oh, lupa. Akhirnya gue balik semua kan, terus gue dan anak gue. Oh kok sama kayak ibu, adek, bapak lu juga ikut itu posisi? Ada. Oh, ada. Jadi ya. jadi dijemput lah. Iya. Nah, itu gue balik sampai di rumah, udah gue seperti biasa gitu kan. Ya gue ya biasin. Ya maksudnya dia kan Belum bisa ngapain, belum kan, bisa gerak ya. Iya kan nggak boleh Gerak-gerak banyak-banyak gerak gitu. banyak tuh, istilahnya nggak boleh dulu. Jadi mesti banyak istirahat lah. Iya, Soalnya kan apa namanya jahitannya itu takut belum kering. Iya benar sih. Akhirnya di situ ya udah gua semua tuh yang Nyuci. pokoknya aktivitas rumah itu gua. Iya. Ya. Cuman gua juga di situ juga ngurangin kerjaan gua. Kerjaan di luar gitu kan. Gua kerjakan di distro itu ya gua kurangin. Jadi yang tadinya gua masuk pagi jadi gua masuk siang gitu. Karena gua kan ini dulu aktivitas kan, di rumah dulu. aktivitas rumah dulu kan. Nah udah gitu, ini singkat waktu bro ya. Ini singkat waktu, udah hampir beberapa hari lah. Ada sekitar seminggu atau sebulan gitu kayak? Seminggu kurang lah. Oh, belum sampai seminggu berarti ya? Belum seminggu. Seminggu kurang. Nah itu gue itu makan kan. Habis makan sama keluarga. Maksudnya itu makan kapan, pagi sih? Malam. Nah itu sekitar jam 7-an lewat lah. Habis beres makan, gue duduk tuh sama dia di ruang tamu. Ada ibu gue juga, ada bokap kan, ada babe kan, bapak kan. Gue duduk, gue ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrol biasa, ngobrol. Maksudnya ngobrolnya tuh seneng lah gitu. Ya ria lah, bercanda ria kayak gitu. Nah, beres makan, gue ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama dia. Akhirnya dia bilang gini, aku ngantuk, katanya. Kamu ngantuk ya? Iya. Udah, yuk kita ke kamar. Akhirnya gue Antar tuntun kan, gue antar ke kamar, gue tuntun gitu kan. Gue antar ke kamar. Itu jahitannya juga udah hampir kering sih bro, jahitan buat ini juga udah hampir kering. Udah lama juga, hampir seminggu juga kan? Udah hampir seminggu, udah hampir kering lah. Akhirnya di situ gue antar ke kamar, tiduran lah di kamar tuh. Nah tiduran di kamar, dia minta ini air hangat, air putih hangat. Aku minta ini ya air putih hangat. Oh ya, ntar aku ambilin dulu. Ambilin sama gue kan air putih hangat tuh. Dia minum air putih hangat. Nah, aku mau tidur dulu gitu kan. Oh ya, udah. Kamu istirahat lah. Gue selimutin kan, di situ biar gue selimutin, gue keluar tuh. Ngerokok di luar. Oke. Ngerokok di luar. Kira-kira beberapa menit ya. Nah, itu ada yang teriak. Hah? Iya, di kamar. Itu ibu. Oh ibu, kenapa tuh? Pit, manggil gitu kan. Pit katanya gitu. Ya mah, ini kenapa? Ya gue lihat, gue langsung ini Lari kamar gitu kan. Nah, ini mau dilanjut apa gimana nih bro? Nggak tahu nih, penonton gimana nih? Apa mau gimana kita nih? lanjut part 3 kali ya. Kalau lu gimana menurut lu mau lanjut apa stop nih? Nah, ya kalau gue sih, ya kalau misalkan mau lanjut,
ya mungkin ya gimana gini aja deh, minta dukungannya kalau misalkan ada yang mau dilanjut. Komen aja kayak komen biasa aja di bawah. biar kita bisa lanjutin ke part ketiga. Part ketiganya. Nah ini kan sebelum mau gue tutup juga kan kita udah pasti kan lanjut ke part ketiga kan. Nah gue kan belum pernah ngerasain apa yang lu rasain gitu ya, seperti kayak rumah tangga, nikah, gue belum pernah ngerasain kan. Nah ini gue tanyain itu posisinya pas, mungkin momennya nggak pas gitu. Yang lu lihat tadi kan almarhum tuh mukanya sedih lagi ngeliatin baju gitu kan. Nah posisi itu kalau lu tahu isi lu hamil itu gimana sih perasaannya, seneng apa gimana tuh? Posisi maksudnya Pas lu tahu dapat tespek nih, hamil nih, seneng nggak? siapa ya? Lu nya? Seneng. Kalau gue kok pas istri gue bilang udah bawa tespek, gue jadi panik ya. Lu? Iya, gue panik gitu. Maksudnya kalau lu kan panik kan, lu udah sah. Belum. Oh. Itu. Nah itu satu. Pertanyaan kedua. Ini kan posisi kan lu nungguin di luar kan. Itu kan pasti lu kayak was-was kan. Iya. Kayak panik gitu kan, kayak takut gitu kan. Waduh, gimana nih anakku nih, cewek cowok apa gimana, pasti kayak ragu-ragu atau kayak bimbang gitu kan. Pas lu denger suara tangisan pertama kali anak lu itu, lu gimana tuh? Kayak lega kah atau kayak pengen buru-buru ketemu kah? Gitu. Seneng lah. Seneng banget. Iya seneng kan, maksudnya ya namanya udah dengar tangisan bayi kan. Iya. Wah seneng nih, selamat gitu kan. Maksudnya udah keluar gitu kan. Ya seneng gua. Nah ini yang terakhir nih. Ini kan posisinya kan pas lu cerita tuh lu nggak pernah kayak ngebawa keluarga si pihak almarhum ya. Itu posisi waktu dia lahiran itu gimana tuh? Apa ada yang ngubungin apa Ya gimana? di telepon. Oh itu dari lu sendiri apa orang ditelepon. tua lu gimana tuh? Ya maksudnya gua yang nelfon. Ngasih tahu gitu. Tahu bahwa Hari ini kayak gitu. ini tuh udah lahiran, selamat, baik-baik aja. Jangan lu nangis lu. Nah, baik-baik aja. Dia juga seneng kan. Alhamdulillah. Lu kasih anak cowok ya, gitu. cowok gua kasih tahu lah. Alhamdulillah katanya. Jadi yang istilahnya by phone. Kira-kira dia udah masuk ke ruangan, baru gua video call sama keluarga di sana. Berarti lu sempat komunikasi juga lah sama Ya, orang tuanya, komunikasi, sempat pastilah. maksudnya misalnya sempat melihat juga si almarhum ini lah gitu kan, video call atau habis Video call, lahiran. ya, Oke. betul. Mungkin udah apa emang ada yang mau lanjut atau gimana, Bro? Ya mungkin udah sampai di situ dulu. Kalau misalkan ada yang mau lanjut part 3, ada yang mau ada apa maksudnya ada yang komen misalkan komen, ya. Mau part dilanjut tiga gitu. Gimana Atau jangan lupa nge-like juga ceritanya gitu kan, atau di-like gitu kan, biar kita tuh bisa tahu nih, wah Tata banyak juga nih permintaan untuk ke part ketiganya. Ya mungkin untuk cerita santainya atau ngobrol santainya tentang pengalaman kisah nyatanya nih Bang David bersama almarhum gitu kan. Yang gua kasih judul tuh Aku Titip Rindu Lewat Doa, bro. Ya mudah-mudahan video yang part kedua ini mudah-mudahan kayak bisa banyak penontonnya, semakin banyak dari yang pertama. Ya mudah-mudahan. Terus makin banyak juga yang subscribe-nya, banyak yang like-nya, biar juga kita bisa lanjut ke part ketiga. Mungkin pembahasan malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya, bro ya. Kurang lebihnya ya aneh kata Bang David ada kesalahan kata atau emang sambil mengingat-ingat ya mohon dimaklumi, namanya kan itu kejadian sedih ya, kita nggak bisa kayak ngebuka secara frontal lah gitu kan. Ya mungkin gue mengulangi yang di awal, jangan bosan-bosan untuk selalu support kita biar kita semakin semangat untuk kayak membuatkan konten atau emang obrolan santai yang berkualitas dengan cara subscribe, like, komen, and share. Pokoknya sampai ketemu lagi di konten selanjutnya atau ngobrol selanjutnya bersama gua Imam Bule dan gue Al David. Sampai lagi ketemu di konten selanjutnya.